Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video rangkuman materi Agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS oleh saya, Sinta Uswatun Hasanah, dari kelompok 3 Angkatan 49, Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak. Core Values ASN saat ini terdiri dari 7 hal, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau yang disingkat dengan berakhlak. Konsep pelayanan publik sendiri bermula dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan dengan pelayanan publik yang prima. Unsur-unsur yang harus ada dalam pelayanan publik yaitu ASN sebagai penyelenggara, publik atau masyarakatnya sebagai penerima layanan, serta kepuasan masyarakat itu sendiri. ASN sebagai pelayan publik sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dari Core Values berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan yang tiada henti. Selanjutnya akan dibahas tentang core values accountable. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik disebutkan bahwa salah satu asas pelayanan publik adalah akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik. Akuntabilitas terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu akuntabilitas yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, ada akuntabilitas individu, yaitu akuntabilitas yang mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, seperti antara PNS dengan instansi yang memberikan kewenangan. Selanjutnya ada akuntabilitas kelompok, di mana tidak ada lagi kata saya, tetapi yang ada hanya kamu. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas organisasi, yaitu akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lain. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, di mana akuntabilitas ini meliputi masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerja, yang mana akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kode etik dari Core Values Accountable sendiri yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya akan dibahas tentang core values kompeten, di mana dalam core values kompeten ini dikenal sebuah dunia yang disebut dunia VUCA, yang merupakan ancaman dari core values yang ada. Untuk menghadapi VUCA, maka diperlukan VUCA yang lain. Menghadapi volatility atau pergejolakan dengan fleksibilitas, menghadapi uncertainty atau ketidakpastian dengan cara memahami, lalu menghadapi complexity atau kompleksitas dengan membangun koneksi, dan yang terakhir, untuk mengatasi ambiguitas, maka diperlukan agility atau kelincahan. Selain VUCA, tantangan lain yang dihadapi untuk mewujudkan core values adalah disrupsi teknologi, di mana perkembangan teknologi tidak sejalan dengan perkembangan SDM untuk memahami teknologi itu sendiri. Nah, implikasi VUCA juga disrupsi teknologi menuntut untuk penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru yang cepat. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan terus-menerus dan setiap waktu. Hal ini dilakukan agar ASN dapat menghadapi VUCA dan disrupsi teknologi tersebut. Kode etik dari Core Values kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Core values selanjutnya yang akan dibahas adalah harmonis, di mana keberagaman bahasa Indonesia sendiri sangat terkenal di dunia internasional. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan juga memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Aspek-aspek keberagaman di sini yaitu aspek kesenian, religi, aspek sistem pengetahuan, aspek organisasi sosial, aspek sistem ekonomi, sistem teknologi, serta aspek bahasa. Perbedaan yang ada dan keberagaman yang teramat banyak ini tidak membuat kita menjadi terpecah belah, karena kita mempunyai semboyan NKRI yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun kode etik dari core values harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membantu lingkungan kerja yang kondusif. Core values selanjutnya loyal. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal terhadap pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kode etik dari core values loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya adalah core value adaptif, di mana kode etik dari core value ini adalah cepat menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan, lalu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Selanjutnya yang terakhir adalah core values kolaboratif, di mana core values ini memiliki kode etik, diantaranya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.